Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu penggemar dan pencandu ilmu Allah, penggemar dalam mengkaji firman Allah, Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam ruangan pendidikan sebagai universitas kebanggaan kita dalam mempersiapkan yang sangat matang dan cukup matang untuk mencari ridha Allah dan pengampunannya. Bapak dan Ibu percaya tidak percaya? Percaya tidak percaya? Andai kata Bapak dan Ibu dengan ikhlas berangkat dari rumah dengan ikhlas ingin belajar agama Allah di ruang pendidikan, kalau itu cita-citanya, Allah jadikan ruang pendidikan ini adalah salah satu tempat untuk menempa dan membentuk kepribadian Bapak dan Ibu sehingga di hari akhirat tidak ragu-ragu malaikat mengajak masuk surga. Ini tempat patron bagi orang-orang yang ingin menyelamatkan hari akhiratnya. Kenapa saya katakan begitu? Pertama, coba bayangkan, di saat Bapak dan Ibu malam-malam sudah ingat, besok saya ke ruang pendidikan untuk belajar Al-Quran. Itu saja malam itu dipanjangkan umur oleh Allah. Setelah itu, begitu bangun pagi, wudu tidak hilang di otak kita, masih terngiang-ngiang sebentar lagi. Jam 8 saya harus pergi. Itu juga terus dalam iman, dalam akidah, dalam cinta kepada pengajian, cinta kepada Al-Quran. Dan baju yang kita pakai ini saksi dari akhirat. Masker yang kita pakai, sandal, sepatu, atau pakaian, atau motor, atau mobil, atau angkot, semua sebagai saksi bertuah, kata Ipin Upin. Subhanallah, hari akhirat. Ini jadi saksi. Nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Tangan yang sekarang tidak bisa berbicara akan menjadi saksi. Wa tashhadu arjuluhum. Kaki ikut bersaksi. Apa yang kita lakukan? Maka percaya tidak percaya. Bukan urusan warna apa baju kita pakai. Bukan urusan berapa harganya. Tapi harta yang kita gunakan. Apapun bentuknya. Demi Allah saya katakan. Motor buntung kita pakai. Yang kalau kita jual tidak 500.000 rupiah. Sama dengan Lexus yang kita pakai. Kalau tujuannya sama. Makanya semangat. Yang punya mobil, keluarkan mobilmu belajar agama. Yang punya motor, keluarkan motormu. Yang jalan kaki anggap saja olahraga. Ingat kalimat. Jangan biasakan menganggap remeh dan kecil urusan-urusan agama. Contoh. 2,5 tahun saya duduk di rumah di depan laptop dan Zoom. Gopi, bajunya baju singlet, kadang-kadang nggak ada baju pun, kadang-kadang dengan sambil-sambil ules-ules kucing di samping kalau pelihara kucing, dan sebagainya sambil ya selosoran kaki, selojoran,
Jawabannya mending, tidak mending. Itu tidak nilainya sama sekali dibanding dengan orang datang ke tempat seperti ini. Demi Allah, hari akhirat menyesal loh. Yang datang ke sini lebih dahsyat pahalanya dibanding dengan ikut Zoom di rumahnya. Jawabannya, saya kurang sehat. Ingat kalimat. Ingat kalimat. Jangan-jangan Anda dulu di rumah dengan di sini, sehatnya sama. Jangan-jangan di sini dengan memandang teman ikhlas, ketawa sedikit canda. Jangan-jangan di situ poin sehat kita. Jawab serentak jelas. Ya. Kalau sudah jelas, mulai sekarang, kalau selama sudah, maaf, tanda kutip pemerintah sudah membolehkan kumpul, ngapain Anda di rumah? Dan pahalanya lebih dahsyat di sini. Maaf, contoh hari akhirat. Diperhadapkan ada orang yang belajar di rumah. Bagus, bagus. Yang belajar langsung, ditanya oleh Allah. Yang belajar di rumah poinnya 10. Yang belajar langsung diambil mobilnya berapa nilainya. Motornya berapa, kakinya berapa, dia harus pakai baju baru. Sampai di sini dia dan duduk dan sekursi. Nggak ada kucing yang diulus-ulus. Jawabannya, ini lebih banyak pahala yang langsung begini kebanding dengan Anda. Nanti dibilang oleh malaikat, andai kata kamu ikut pengajian begini, nggak usah lama, beberapa kali saja, sudah nilainya sama. Kalau begitu, ini masuk duluan surga, ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Tuh, kan nggak enak. Sekali lagi Bapak dan Ibu, demi Allah saya berkatakan, ayo bergabung lebih banyak pahala. Umur sebentar saja nggak lama kita di sini di dunia. Yang begini dulu di depan teriak-teriak begini, entah kapan Allah ambil. Mudah-mudahan jangan dulu lah. Kok gak ada yang aminin ini? Harus dipaksakan. Malah ada yang rencana kalau Ustaz pergi saya ganti. Ulang, Bapak dan Ibu, saya bukan membujuk memburayu. Demi Allah lebih banyak pahala begini daripada di rumah. Tapi lebih banyak di rumah nonton mengikuti ini daripada hanya sibuk cabur rumput atau jalan-jalan olahraga. Ini lebih banyak pahalanya. Kalau ada yang bilang, olahraga akan sehat. Siapa bilang belajar begini tidak sehat? Nggak ada yang bilang. Kalau dalam agama, belajar begini lebih sehat daripada olahraga. Kenapa? Pertama, jalan kaki. Ketemu dengan teman. Ketawa sedikit. Di ketawa itu bahagia. Bahagia bukan mudah. Menghabiskan beberapa penyakit dengan kalimat ketawa. Coba ketawa semuanya. Nah, itu. Udah berapa penyakit hilang tuh. Salah satu penyakit tadinya kok saya kurang seenak badan, begitu ketawa enak kan? Jawab serentak jelas. Kalau begitu kita mulai sekarang. Surat Al-Kahfi itu adalah salah satu surat dalam Al-Quran yang kalau dibaca hadis Rasulullah, nggak usah diulang, sudah sering kita pelajari itu. Kalau dibaca hari Jumat, pahalanya udah jelas luar biasa. Yang ingin saya sampaikan, kenapa surat Kahfi kalau dibaca hari Jumat pahalanya luar biasa? Apa sih di dalamnya? Ada apa sih di dalamnya? Komposisinya apa di dalamnya sehingga begitu dahsyat? Padahal surat-surat An-Nahl, surat Ar-Ra'd, surat Ibrahim, kenapa tidak ada begini? Nah, mau lihat isi kandungannya apa? Jawabannya banyak. Yang kita mulai di sini, karena ini, maaf, kemudian kita mulai di ayat ke-9 dulu. Buka surat Al-Kahfi ayat ke-9. Saya minta kita baca rame-rame satu ayat, satu yang terjemah. Baca ayat 10, terjemah lagi. Ke-11 kita baca rame-rame, terjemah satu orang. 12 baca rame-rame, terjemah satu orang. Sampai ayat ke-26. Setelah itu baru kita cari apa sebabnya, kenapa dalamnya. Kenapa? Baca Quran saja ini pahalanya luar biasa. Jawab serentak jelas. Kita mulai baca. Yang terjemah angkat tangan, yang mau terjemah suara gede, angkat tangan.
Ya, siapa ibu apa? Ibu Sri. Ibu Sri kita berikan kesempatan setelah kita baca rame-rame satu ayat, beliau terjemah. Baca ayat kedua rame-rame, beliau terjemah. Begitu kita tahu isinya. Kita mulai ayat ke-9. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Idza wal fityat. Oh, terjemah dulu ya. Lupa biasa, maafkan. Ya, silakan Ibu terjemah. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiam dua dan mempunyai raqib itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Apa? Lanjut. 1, 2, 3. Idza wal fityatu ilal kahf. Terus? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu duduk di dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang harus yang lurus bagi kami dalam urusan kami. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. ثم بعثناهم لنعلم أي حزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Terus? Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا
عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih dalil daripada orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فجوات من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له waliyam mursyida. Dan engkau akan melihat matahari terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dan dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamulita minhum ru'ba. Dan engkau kira mereka itu tidak tidur, padahal mereka tidur. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing yang membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Dan tidak kamu menyaksikan mereka, tentu kamu akan sekali melarikan diri dari mereka. Pasti kamu akan dipenuhi rasa takut terhadap mereka. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ
liyatasa'alu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Terus qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu waliyatalattaf wala yush'iranna bikum ahada. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang satu lagi, Tuhan lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Dan bawalah sebagian makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-sekali menceritakan hal-mu kepada siapapun. Innahum yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Sungguhlah jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya akan melempari kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Dan demikian pula kami perintahkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, maka mereka berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang yang berkasa di atas urusan mereka berkata, kami pasti akan memberikan sebuah rumah ibadah.
sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajm bil ghaib. Terus wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai tekanan terhadap sebagai rekaan terhadap yang Sebagai sebagai rekaan terhadap yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan cuma mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Muhammad, Tuhanmu lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Mereka itu janganlah engkau Muhammad berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan lahir saja, dan jangan engkau menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada siapapun. ya, sambung. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada. Sambung. Illa ayyasha Allah. Terus walqur rabbaka idza nasit wa qul asa ayyadiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. 2 ayat terjemah. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila lupa, dan katakanlah mudah-mudahan Tuhanmu akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushrik fi hukmihi
ahada. Katakanlah, Allah lebih mengetahui kepada lamanya mereka tinggal dan keluar. Miliknya semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang melihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, andai kata dengan membaca itu tadi kita pulang tidak pelajari, sudah luar biasa pahalanya. Andai kata setelah membaca tadi kita pulang ini, luar biasa pahalanya. Pahalanya bukan dibaca Quran saja, pahalanya di kebersamaan, pahalanya di saling mendengar bacaan teman, pahalanya diterjemah, pahalanya di majlis ilmu. Ini banyak sekali pahalanya sudah. Ya. Apalagi kita kaji sedikit. Coba lihat. Semuanya pegang Quran, lihat terjemahannya. Saya baca firman Allah, am hasibta hai Muhammad, kamu pikir ashabul kahfi ini, ashabul ashabul kahfi warrakim dan gua itu termasuk sesuatu yang paling aneh? Maksudnya di sini, ini ashabul kahfi bukan sesuatu yang paling aneh. Dalam Al-Quran banyak sekali yang lebih aneh dari ini. Itu jawabannya. Jadi am hasibta, kamu pikir Muhammad, anna ashabul kahfi, cerita ashabul kahfi warrakim dan cerita gua itu, kanu min ayatina ajaba, mereka itu anak muda paling hebat sampai dia bisa hidup begitu. Hebat sekali. Lebih banyak, lebih hebat daripada ini. Ini yang hebat menurut Anda, biasa-biasa saja. Dalam Al-Quran lebih ada yang lebih hebat-hebat lagi. Banyak. Salah satu bagaimana yang hebatnya? Nabi Adam diciptakan tidak punya bapak, tidak punya ibu. Hebat kan? Hebat. Apalagi Nabi Isa tidak punya bapak. Hebat, hebat. Tuh hebat lagi apa? Banyak pokoknya. Nabi Ismail disembelih, tekad sudah, memang sudah keluar darahnya. Kok waktu buka matanya Nabi Ibrahim malah kambing kibas yang dikorbankan. Siapa yang turunin itu? Hebat, hebat. Ya Allah, ya Latif. Hebat. Belum cerita tentang Nabi Nuh, belum cerita tentang Nabi ini, Nabi ini, Nabi. Hebat. Yang paling hebat lagi juga banyak. Ini hasibta. Seperti Nabi Musa tinggal dalam istana negara loh. Firaun itu maaf satu-satunya negara di dunia yang hebat, yang masyhur. Tinggal maaf, mungkin sarapan pagi emas dan perak. Pakaiannya mungkin dari, ya Allah, anak, maaf. Karena Fir'aun bilangnya dia Tuhan, anak Tuhan, kan begitu, anak angkat. Hebat, tapi Nabi Musa tidak tergiur dengan itu. Tarik diri, malah melawan. Itu jahat itu. Itu kan aneh, bukan aneh. Dalam Al-Quran itu ribuan masalah yang paling ajaba. Ajaba apa? Sangat-sangat menakjubkan. Am hasibta, kata Allah, kamu Muhammad, kamu kira anna ashabal kahfi, cerita ashabul kahfi warrakim, kitab wa kahfi, kanu min ayatina ajaba, hebat sekali, aneh sekali, luar biasa. Oh enggak, lebih lain banyak yang hebat-hebat. Itu dulu, jawab serentak jelas. Masuk, sudah. Kalau begitu, kalau ini sudah paham, di mana ashabul kahfi itu? Jawabannya ulama berbeda pendapat. Ini bukan ulama fikih, ulama Islam begini. Dan ahli sejarah pun berbeda pendapat. Ada yang bilang di Yordan. Kalau di Yordan saya sudah masuk 4 kali sudah. Ada yang bilang di selatan Turki. Itu saya belum ke sana. Ada yang bilang di
di Afrika Utara, di dekat Afrika Utara dekat Jazair. Jadi macam-macam. Itu berbeda pendapat. Yang benar di mana? Yang benar perbedaan pendapat. Ya. Kemudian ya, dalam kitab rujukan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang penulis terkenal yang baru meninggal dunia 5 tahun yang lalu. Sering ketemu guru saya memang. Beliau menulisnya, beliau mengatakan adalah ya, yang agak kuat menurut beliau yang di selatan Turki. Saya belum ke sana. Saya rencana nanti kalau ada umur panjang dan kita mudah rezeki, semuanya saya akan terbang ke sana satu pesawat dengan jamaah Masjid Raya Pondok Indah. Gimana satu pesawat begini? Mana tahu pulang-pulang rezeki saya gali-gali dapat emas 15 kilo. Gali-gali rumah biasa macul-macul 15 kilo, kemudian beli pesawat. Semua saya bilang, ini untuk latihan bersama naik pesawat saya punya dengan ruang pendidikan dulu. Jamaah ruang pendidikan pergi semuanya. Semua free. Makan, tapi jangan banyak makan sana. Makan sedang lah. Ya sudah. Ini nanya mimpi namanya. Kemudian warrakim. Rakim apa sebenarnya? Rakim itu sebenarnya ada dua terjemahan. Ada gua, makna al-kahfi, al-rakim. Ada makna dia adalah batu nisan. Cuma bukan batu nisan kayak satu orang tulisan. Tulisan batu nisan itu ada tulisan nama dia, alamatnya, tanggal lahirnya, kemudian dia asal dari mana, nomor KTP, istilah kita, dan. Penjelasan sejarah seseorang. Jadi ada 7 orang Ashabul Kahfi, ada namanya di situ dan sejarah singkat mereka. Apa namanya? Prasasti. Saya juga baru dengar hari ini. Bukan batu nisan ya, kayak prasasti. Itu namanya ar-rakim. Namanya apa? Ar-rakim. Rakim itu adalah sebuah kayu dulu. Sekarang batu yang tertulis nama mereka, keturunan mereka, sejarah hidup mereka secara singkat. Jadi 7 orang Ashabul Kahfi semuanya ada di situ. Itu namanya prasasti atau dalam bahasa Arabnya ar-rakim. Ya. Di situ, maaf. Ini dengan baik-baik. Ar-rakim itu ya, di negara, ada suatu negara yang rajanya itu adalah Dqiyanus. Apa namanya? Dqiyanus. Dianya adalah persis cara memimpin Firaun. Manusia raja zalim. Ya, akhirnya membuat di dalam negara ini tidak pernah ada yang baik. Kejahatan merajalela di mana-mana. Dan negara lebih membela kejahatan daripada membela kebenaran. Itu negara Dqiyanus. Negara apa? Dqiyanus, sebuah raja yang memimpin seperti Firaun. Kemudian masyarakat di sana, masyarakat beragama. Agama mereka pada saat itu bukan agama Islam kita. Agama Islam yang dibuat oleh Isa Al-Masih. Ya. Pada saat itu, siapa yang menentang presiden dan raja Dqiyanus? Pertama, ingat kalimatnya, qutila, dibunuh orang itu. Menentang raja dibunuh. Wa quti'a rabih, dan maaf ya, yang laki-laki pelirnya dipotong. Dikebirikan, yang perempuan dipotong dada. Pokoknya begitu kejam dan dahsyat kejahatan. Tiba-tiba ada 7 pemuda yang maaf, pemuda itu imannya tidak kita tahu bedakan mana darahnya, mana imannya. Nggak bisa kita pisahkan antara iman dengan darahnya.
Dialah melihat kondisi ini nggak bisa begini. Naik pentaslah mereka. Bertakbirlah mereka Islam kita sekarang. Naik pentas. Darah dengan iman bersatu sudah. Nggak bisa dipisahkan. Seperti kopi dengan gulanya. Yang mana gula, mana kopinya. Akhirnya, kalau langsung di atas pentas besar, berteriak. Didengar oleh raja dan masyarakat yang pro raja. Inna lana ilahan, kita punya Tuhan loh. Bukan Tuhan yang dibilang oleh raja itu. Tuhan pencipta alam semesta langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Allah itu. Allah pencipta alam semesta. Sekarang Anda mau maksakan kami, silakan paksa dan bunuhlah kami. Tetap iman kami tidak bisa dengan darah kami. Tuh, tantangan. Berapa orang? 7 orang. Berteriak, mengatakan apa? Gak tahan lagi. Kezaliman di mana-mana. Sudah mengangkat kepada masyarakat kezaliman. Seolah-olah masyarakat kalau tidak ada zalim tidak sah jadi umat masyarakat. Gak tahan dia, 7 orang naik pentas buat podium langsung takbir. Langsung dia bilang, pengumuman. Kami punya Tuhan pencipta alam semesta. Pencipta langit dan bumi. Kami tidak ada Tuhan selain itu. Siapapun yang mendaklaim bahwa ada Tuhan selain ini, silakan lakukan dan bunuhlah kami. Kami menantangnya. Silakan lakukan dan kami tidak akan lari sejengkal pun dari ancaman Anda. Oh, diantam itu. Dengan bahasa Arabnya apa? Faqdi ma anta qadhi. Silakan lakukan apa yang berhak kami terima. Faqdi ma anta qadhi. Wah, kasar. Akhirnya turun dari pentas itu, ini sejarah sebelum kafir. Turun dari pentas itu, faraja'u pulang ke rumahnya. Wa akhadha kullu wahidin minhum min baiti abihi, dikumpulkan harta orang tuanya yang ada, dikantongin, dibawa semuanya ke medan perjuangan. Sampai di tengah jalan dibantu fakir miskin. Jadi saya fatasaddaqu bi ba'dihha, sebagian diberikan pada fakir miskin, selebihnya dia bawa. Kemudian akhirnya fa'awaw ilal kahfi. Mereka masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua. Dia ingin begini. Bersembunyi karena sudah diancam. Anak ini akan kita bunuh semuanya. Anak ini akan kita bunuh semuanya. Sudah ketahuan. Akhirnya masuk ke dalam gua. Ya. Marru bikalbin. Ada 1 ekor anjing yang ikut. Ada sebagian bilang itu anjing untuk menyelamatkan dia di jalan dari ular-ular. Kalau ada anjing itu ular kan takut. Anjing kejar ular itu. Ada harimau, ada apa-apa, langsung diikut oleh seekor anjing. Jadi semuanya berapa? Ya, itu ayat 9. Akhirnya coba lihat ayat ke-10. Ayat 10 lihat. Id awal fityah. Anak muda tadi masuk ilal kahfi ke dalam gua. Faqalu, sampai dalam gua itu keluar doanya. Ini doa masuk gua. Ini tolong baca hari ini. Sampai dalam gua, Rabbana. Ya Allah, ya Tuhan kami, atina, anugerahi kepada kami min ladunka rahmah. Rahmat dalam genggaman-Mu ya Allah. Kami dalam gua. Kalau mereka datang masuk dalam gua, dikunyah kami ini, dikunyah oleh musuh-musuhmu, dicencang habis kami. Atina min ladunka rahmah, rahmatmu keluarkan kepada kami ya Allah. Wahai lana min amrina rasyada, berikan kami arah kepada urusan kami ini, jelas masa depan kami. Akhirnya apa kejadian? Masuk dalam gua, baca doa. Ibu, ingat kalimat di saat terpojok ibu dalam masyarakat, terpojok dengan negara, terpojok dengan badan-badan hukum yang khusus mereka zalim umpamanya. Anda langsung baca doa ini, baca dan ulang-ulang dengan air mata, pertolongan Allah datang. Coba baca rame-rame. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana
min amrina rasyada. Ulang 2 kali lagi. 1, 2, 3. Min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Cukup. Kalau bapak dan ibu ada persoalan dalam hidup yang terancam kehidupanmu, ada sesuatu yang mengancam dalam hidupmu, baca itu. Masuk dalam gua 7 anak muda tadi, anak muda bukan orang tua, anak muda 7 orang tadi masuk dalam gua, terancam dia dengan pemerintah yang zalim. Kalau pemerintah datang, intelijen datang, polisi, tentara datang, tinggal dikeluarkan sesuatu kan. Dipotong semuanya, dikurbankan, jadi korban semuanya. Digorok lehernya. Doa ini dibaca. Ya. Akhirnya, coba lihat solusi. Ini kezaliman siapa yang bisa meredakan? Kalau presiden yang zalim 5 tahun ke depan. Kalau raja yang zalim, enggak akan diganti kecuali setelah mati. Itu puluhan tahun kezaliman merajalela. Mau keluar dari situ, habis disikatmu. Mau keluar kemana? Satu-satunya nggak boleh keluar. Kalau nggak tahu mereka. Kalau ketahuan, kamu disembelih. Caranya Allah coba lihat solusi. Hasil doa tadi. Doa apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina. Akhirnya solusi Allah, fadarabna ala adhanihim. Allah menghilangkan pendengaran mereka. Tuh. Fadarabna ala adhanihim, mereka dalam gua. Dikeluarkan pendengarannya, nggak ada lagi. Dicopot oleh Allah pendengarannya. Berapa tahun? 309 tahun dicopot pendengarannya. Kalau orang sudah dicopot pendengarannya, nggak ketahuan, nggak takut kan? Makanya orang yang tidak mendengar nggak takut. Dia nggak takut orang yang tidak mendengar. Makanya kalau bapak-bapak mau tidur tidak ada suara bising. Kalau ada bising kerekam kebangun. Satu-satunya untuk membuat orang tidak bangun, copot pendengarannya. Nggak percaya? Coba bapak ibu, coba maaf, kunci pintu. Keluarkan anak-anak di rumah, tikus-tikus usir di rumahmu. Jangan kacau. Kamu tidur nyenyak dan pasukkan di kupingmu, jangan ada suara. Mobil nggak ada di hutan belukar. Sampai 1 hari kita bisa tidur. Hilang takut. Fadarabna ala azanihim, kuping ini fil kahfi sinina, ada dalam gua beberapa tahun. Sudah. Ayat 12, summa ba'asnahum lina'lama ayul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kemudian Allah membangkitkan kembali. Di sini poinnya apa? Setelah 309 tahun Allah tidurkan, kemudian bangkit kembali. Nahnu naqussu 'alaika, ayat 13. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Ini cerita bukan kaleng-kalengan. Naba'ahum bil haqq. Cerita benaran loh dari Allah. Masih ragu? Ini bukan cerita pendek apa? Bukan cerpen. Bukan apa satu lagi yang cerita untuk anak-anak sebelum tidur. Komik, dongeng. Itu bahasa yang benar, bahasa Belanda itu. Bukan cerita dongeng ini. Nahnu naqussu 'alaika, kata Allah. Hai Muhammad, kami ceritakan tentang Ashabul Kahfi kepadamu Muhammad, bukan kaleng-kalengan, bukan dongeng-dongengan, bukan cerpen. Tapi ini bil haqq, benar adanya. Innahum fityah. Ceritanya apa? Mereka sekelompok pemuda fityah. Fityah itu anak muda. Maka ada seorang ibu di Cilandak namanya fityah. Saya bilang, ini anak muda atau anak mudi? Fityah itu beberapa anak muda. Tapi ibu sendirian. Kok fityah?
Tahu orang tua kasih nama. Mau saya apa bilang? Saya bilang, saya balik boleh? Boleh apanya? Punya yang perempuan aja, Nisa aja. Nisa bukan satu orang rame-rame. Siapa namanya? An-Nisa. Nisa rame-rame, bukan satu. Ada Nisa di sini. Kalau ada ibu Nisa, itu ibu perempuan rame-rame itu. Tuh, ketahuan. Innahum fetiyah, mereka itu sekelompok anak muda fetiyah. Ingat kalimat amanu bi rabbihim. Anak muda masih darah panas, tapi imannya kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari darahnya. Nah, ini yang kejutannya. Anak muda tidak bisa dipisahkan darahnya dari kebenaran, dari iman. Wazidnahum huda. Karena anak muda, maka hidayah bertambah-tambah hebat. Maka orang bertanya, orang tua yang beriman luar biasa dengan anak muda yang beriman luar biasa, hebat yang mana? Hebat anak muda beriman luar biasa. Kenapa? Orang tua cuma imannya untuk dirinya. Anak muda imannya bisa menyelamatkan orang lain. Makanya mendidik orang tua tidak terlalu hebat. Lebih penting yang kita didik anak muda. Tapi karena anak muda nggak sampai sini, anak tua aja yang kami didik. Alhamdulillah. Yang muda juga nggak pernah datang. Paling-paling ada satu Ghazali, cuma baru pulang di Saudi. Mudah-mudahan haji mabrur. Putranya Pak Indro dengan Bu Indro, Bu Juli, alhamdulillah baru pulang dari haji Ghazali. Ya, kita doakan, doa bersama tolong diaminin. Mudah-mudahan tidak lama akan menikah dan akan mendapat cucu yang saleh-saleh. Amin. Ini yang diaminin oleh orang hebat-hebat nih. Ini bukan orang tanggung-tanggung loh. Dan saya berjanji siap menjadi ketua panitia kalau dipercaya. Jawaban Bu Yuli, tidak kami percaya. Karena udah tahu kelemahan. Kalau saya ketua panitia, berapa orang tamunya? Tahu. Mau datang tahu. Jadi saya siap menawarkan diri jadi ketua panitia kalau dipercaya. Kalau tidak, siap hadir untuk makan. Amin. Ini yang pasti, yang itu yang terakhir. Jawab serentak, jelas. Jelas. Sudah. Warabatna ala qulubihim, karena darah dagingnya sudah menyatu dengan iman dan hidayah Allah. Wazidnahum huda, sudah ditambah ayat 14, warabatna ala qulubihim. Mereka saling memperkuat satu sama lain. Faqalu, karena sudah kuat, faqalu, mereka berteriak tadi di atas mimbar, Rabbuna Rabbus samawati wal ardh. Coba di depan pemerintah yang zalim, yang kejam, yang jahat, berani nggak keluarkan kalimat ini? Kalau kurang hati-hati nggak berani. Ibu kalau ada polisi-polisi yang jahat, yang zalim, langsung dia bilang, maaf, buat tembak di kepalamu. Kalau kamu berteriak Allahu Akbar, berani nggak Allah Akbar? Ditembak nanti. Di sini kan? Di sini. Di sono belum tentu. Tapi orang ini idqamu. Faqalu, serentak mereka mengeluarkan, Rabbuna, Allah kami, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ardh, pemilik alam semesta langit dan bumi. Lan nad'uwa, tidak akan kami beribadah kepada siapapun min dunihi selain Allah. Laqad qulna idzan syatata, kalau kami menyembah selain Allah celaka. Itu di depan mereka. Kenapa berani begitu? Karena iman dengan darah mereka sudah menyatu. Bapak dan Ibu jelas. Contoh saya bilang, ada dua ibu. Ada dua ibu lewat sebuah masjid yang mau roboh. Roboh masjid itu. Gempanya, gara-gara gempa. Mau roboh. Masjid nggak bisa salat Jumat lagi. Masyarakat satu-satunya masjid di situ.
Ada 2 orang lewat di situ. Yang satu ngelihat ada celengan untuk sedekah, untuk bangun masjid, untuk renovasi masjid. Yang satu ibu keluarkan dia 1 juta, 10 kali masuk. Dilihat ibu satu lagi. Ibu satu lagi nggak ngasih apa-apa, cuma catat di foto nomor telepon panitia. Langsung dia telepon, Pak, ya mau ketemu sebentar. Ini mesti apa? Iya, ya ketemu ya. Langsung dia bilang, Pak, berapa kira-kira harganya ini? Ya, saya 2 miliar, 1 miliar dari saya. Pertanyaannya, beda nggak iman berdua mereka? Nah, itu dia. Kenapa ibu pertama 1 juta perasaannya sudah hebat sekali? Ya, imannya segitu. Yang ibu satu lagi udah nggak udah 1 miliar. Dan karena imannya segitu. Ini anak muda ini imannya sudah menyatu dengan darahnya. Nggak takut lagi miskin, nggak takut mati dah. Yang satu ibu tadi 1 juta dia keluarkan uang, berusaha kita banyak banget kan. Tapi ya imannya begitu banyak banget. Tapi yang satu lagi diselesaikan saudara. Datang bapak dari ruang pendidikan, kita datang ke sana, kita selesaikan semuanya. Pak, sudah selesai, masjid sudah. Yang belum selesai apa? Cuma butuh duit, cuma 2 sak semen lagi. Kita selesaikan. Ya 2 sak semen bukan selesaikan namanya. Jawabannya sesuai dengan iman. Tidak ada yang berani mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ardh lan nad'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan syarata. Kami punya Tuhan selain Allah. Tidak punya Tuhan selain Allah. Hanya Allah Tuhan kami, pencipta alam semesta. Ada apa lu? Ini kan sudah berani begini kan sudah menyatu darah dengan iman itu. Nah, ini anak muda. Makanya haula'i qaumuna ittakhadhu min dunihi ilaha laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Itu adalah kaumku. Kaum haula'i qaumuna itu yang rakyat itu ittakhadhu min dunihi ilaha, telah mengambil Tuhan selain Allah. Orang-orang sudah senang dengan dunianya, senang dengan memuji-muji, yang penting duit banyak, yang penting jabatan ada. Laula yatuna alaihim bisultanin bayyin. Akhirnya dia mengejar, akhirnya kezaliman keluar demi sesuap berlian, demi dunianya. Sedangkan Ashabul Kahfi tadi tidak mau itu semua. Maka saya katakan, setelah itu terjadi cekcok antara raja dengan apa? Dengan yang anak muda tadi. Wa idh tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Kalau memang kamu itu diajak untuk memisahkan diri dengan pemerintah, kalau tidak dipotong leher semuanya. Fa'u ilal kafi, masuk dalam gua. Yansyur lakum rabbukum mir rahmati. Rahmat Allah menyertaimu dalam gua. Rahmat Allah menyertaimu dalam gua. Ingat kalimat. Kalau Anda membela Allah mati-matian dan secara benar, rahmat Allah tidak akan jauh dari hidupanmu. Kalau Anda tidak membela kebenaran bersama kezaliman dengan alasan hidup cari jabatan, hidup cari sesuap nasib, hidup mencari posisi, maaf, rahmat Allah jauh denganmu. Kalimatnya, yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi. Rahmat Allah menyertai orang-orang yang benar-benar beriman. Maka demi Allah saya katakan, ini yang hadir ke sini bukan sembarangan orang. Kalau kurang-kurang iman nggak mau, mending di rumah sambil ngopi, sambil makan kelpon, sambil ngelihat jalan, sambil mandang kiri, sambil panasin air, gendong cucu. Ngapain ke sini? Karena iman yang membedakan bapak ibu dengan yang lainnya. Jawab serentak, amin. Amin. Oleh karena demikian, yansyur lakum rabbukum mir rahmatihi. Rahmat Allah bersama orang berjuang.
Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Dijaga benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah. Sekarang kesimpulan Ashabul Kahfi dalam gua. Apa tadi? Pendengarannya sudah dicopot. Mereka sudah tertidur. Dengan tidak mendengar apa-apa tertidur kan? Sudah tertidur. Gua tahu gua kan? Artinya di celah-celah gua itu kan ada sinar matahari. Wa tarasyamsa ayat ke-17. Lihat. Wa tarasyamsa dan kamu lihat matahari idza tala'at kalau matahari itu terbit. Wa tarasyamsa idza tala'at kamu melihat waktu matahari tala'at terbit tazawura berputar-putar yang namanya matahari begitu datang masuk cahayanya dalam gua. Kemudian bergerak matahari, bergerak cahaya, betul kan? Bergerak cahaya. Angkafihim dari gua itu zatal yamin, kadang-kadang cahayanya ke kanan. Wa idza gharabat begitu terbenam matahari, taqriduhum data shimal, cahayanya sudah ke kiri. Kalau pagi cahaya ke kanan masuk dalam gua, kalau sore cahayanya masuk ke kiri. Wa hum fi fajwatin minhu, mereka dalam gua itu tidurnya. Dzalika min ayatillah, itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ingat, untuk apa matahari masuk ke gua? Jawabannya karena orang itu dengan ada sinar matahari hidup. Kalau kita tidak ada matahari, nggak percaya, ambil cucumu satu, tapi jangan dilakukan ya. Contoh, ambil cucumu satu, taruh dalam lemari kunci. Besok pagi ambil. Ada orang nggak? Ada, tapi nggak berjamaah. Itu pertanda apa? Kalau tidak ada bisa masuk udara, masuk cahaya itu berarti bisa masuk udara. Itu satu isyarat. Yang kedua itu kesehatan. Orang yang tidak pernah kenal sinar matahari bukan manusia. Maka kenanya matahari bukan langsung jalan ke matahari, bukan. Kita tidak terbuka jendela. Bukan sinar langsung tembak. Bukan. Makanya orang kena sinar matahari, mendung pun pagi itu kan gak ada matahari. Keluar itu sudah kena sinar. Makanya maaf, ibu perlu sehat. Jawabannya maaf. Jangan sekali lagi. AC di kamar ibu jangan terlalu lama. Yang kedua ada lubang-lubang yang masuk air segar dari luar. Maka pesawat itu sebenarnya apapun ceritanya itu tidak sehat. Makanya saya jarang naik pesawat karena agak mahal. Coba jawab serentak jelas. Siapa mau naik pesawat sekarang ke Aceh 3 juta? Ya, itu nggak sehat. Makanya ibu kamar-kamar nggak usah AC full, tutup, jangan. Ada lubang-lubang tempat keluar. Kenapa? Tazawura angka fihim datal yamini wa idza gharabat taqriduhum datas shimali wa hum fi fajwa. Mereka dalam gua yang sangat dalam. Dzalika min ayatillah, itu tanda kebesaran Allah. Makanya ibu, maaf, kalau dikejar dalam Al-Quran ada kesehatan dengan cahaya matahari, ini salah satunya. Tidak sehat kalau kita, sekarang semakin nggak sehat. Belajar di HP itu nggak sehat loh. Lebih bagus belajar di Al-Quran langsung. Untuk di HP itu nggak sehat. Sedang-sedang kita baca, udah mati, tekan lagi, kode lagi, kita pin lagi, nggak sehat. Langsung ke Quran. Itu lebih sehat, lebih banyak pahala. Mayyahdillah, orang yang telah mendapat hidayah Allah, fahwal muhtad, orang itu memang orang mendapat hidayah. Wa mayyudlil, kalau orang sudah disesatkan oleh Allah, falan tajidalahu waliyyan mursyida, tidak mungkin kita memberi hidayah siapapun juga. Ya. Kemudian ayat 18. Nah, ini sudah mulai masuk terus. Wa tahsabuhum ayqadan.
orang tadi masuk matahari kiri dan kanan, mereka gerak kiri, gerak ke kiri. Kalau satu arah saja sampai 300 tahun kan nggak bisa. Leceh, gerak kiri, kemudian gerak kanan, tazawura anta fihim datal yamin, wa idza gharaban taqdirhum datal shimal, kiri bolak-balik, kayak orang tidur, kayak orang apa namanya, balik kiri balik kanan, apa itu? Bukan gelisah, enggak enak lah gelisah. Bukan, orang tidur kalau sudah terasa balik ke kiri. Berarti masih bernyawa kan? Ya, itu. Jadi wadah sabuhum aiqadan wahum ruqud. Mereka tidur, tapi kamu anggap mereka bingung, bejat bangun. Kayaknya kalau kelihatan sepintas dia terbangun karena gerak kan? Wa tuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal, bolak-balik kiri, bolak-balik kanan. Kan orang masih hidup, tapi sudah 309 tahun. Wa qalbuhum basitun dira'aihi. Dira'ai begini, tangan apa namanya? Kaki depan itu diletakkan di atas suatu tempat, itu basitun. Dira'ai bil wasid, di atas sebuah tempat. Lawit tala'ata alaihim, kalau ada 300 tahun ibu Pondok Indah, orang tidur 309 tahun. Kalau engkau melihatnya, rambut berapa panjangnya, kuku berapa panjangnya, gigi sudah bagaimana, keadaan bagaimana? Jawabannya, lawit tala'ta alaihim, kalau kamu melihat, ketemu pada saat itu orang masih dalam gua itu, lawallaita minhum firaran, anda lari sekencang-kencangnya, terbirit-birit dalam bahasa Belanda. Lari terbirit-birit. Kenapa lari? Takut. Walamulita minhum ru'ba, penuh ketakutan dalam dadamu kalau melihat kondisi mereka pada saat itu. Berapa tahun? 309 tahun. Kalau kamu lihat itu, kamu penuh ketakutan dalam jiwamu. Akhirnya, itu sejarah. Wa kadzalika ayat ke-19, nanti kita lihat, maaf, saya masih janji. Kenapa sampai hebat ayat surat ini, sampai disuruh apa? Baca hari Jumat itu. Nanti poin-poinnya kita ambil. Wa kadzalika ba'atsnahum, kami utuskan mereka, kami hidupkan kembali mereka, liyatasaalu bainahum, supaya mereka 7 orang itu saling bertanya satu sama lain. Qala qailum minhum, salah satu dari mereka bertanya, kam labistum, begitu bangun semuanya, ada uang enggak? Tapi di sini enggak ada. Perasaan kita kan bangun uang kan? Aduh, segar sekali ya. Apa kabar Mas? Berapa lama sih kita tidur? Nanya satu sama lain. Qala qailun, satu bertanya, minhum dari mereka, kam labistum, berapa lama kamu tidur di sini? Qalu, jawaban yang lain, ya labisna yauman, 1 hari, au ba'da yaumin, atau kurang 1 hari. Memang segar sekali kita ya 1 hari, paling atau kurang beberapa jam lah. Padahal coba jawab berapa namanya? Padahal 309 tahun dia tidur. Qalu. Ada yang lain yang mengatakan, berapa lama nggak tahu ya. Rabbukum a'lamu bima labistum. Allah yang Maha tahu kita berapa lama tidur di sini. Sudah. Sekarang jangan cerita tentang tidur berapa lama, kata temannya. Jangan banyak cerita. Tidur berapa lama? Nih, sudah kuruyuk dalam perut nih. Apa maksudnya? Lapar. Kira-kira 309 tahun lapar nggak? 309 tahun dalam gua tidur. Lapar nggak? Lapar. Lapar apaan?
kulit perut sudah menyatu dengan punggung. Memang ada isi. Jawabannya, fab'atsu ahadakum biwariqikum. Nih katanya, nih duit, ini bukan perlakan duit, contoh nih. Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi. Ini uang ini. Warak apa? Wariq itu biwariqikum, warik itu namanya uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Uang logam. Itu namanya apa? Warik, warakah. Sudah. Coba ambil uang ini, jangan banyak ngomong, lapar nih. Hadihi pergi ilal Madinah, keluar dari apa? Dari gua pergi kota. Fal yanzur, tolong perhatikan baik-baik. Ayyuha azka ta'aman. Kalau ada makanan yang enak, bukan rujak. Ini orang Indonesia contoh nih. Tapi lihat makanan yang enak-enak. Lontong Medan, kalau bahasa kita begitu. Coba lihat makanan yang pas. Fal ya'tikum birizqim minhu. Bawa. Tapi ingat, mie Aceh. Yang bilang mie Aceh siapa? Ibu, saya berikan mie Aceh 1 bungkus, pergi ke Gintung, tapi bayar sendiri. Ya, setelah kamu masuk keluar dari gua, pelan-pelan, bawa uang ini. Bu, uang kapan itu kira-kira? 309 tahun yang lalu. Bawa sampai ke sana, wal yatalattaf, berhati-hati. Jangan sampai ketangkap. Dianggap baru 1 hari tidur. Dianggap baru 1 hari, begitu keluar ada raja tadi, Dicyanus. Dicyanus itu masih ada raja zalim. Berhati-hati. Wal yatalattaf, berhati-hati. Terus wala yusy'iran nabikum ahada. Jangan sampai ada satupun manusia yang tahu kamu dalam gua. Hati-hati loh. Yang langsung dia keluar pelan-pelan dengan uang tadi, uang 309 tahun yang lalu, sampai ke sana ngelihat wajah satupun nggak kenal. Di luar nggak ada satupun yang kenal sama yang jual roti itu, nggak ada yang kenal. Dulu teman-temannya. Ini kok lain semuanya. Dulu orang kuning putih-putihnya, ini hitam semua. Ngelihat sudah dia aman. Berarti yang jual roti ini orang lain. Aman. Padahal nggak tahu sudah berapa ratus keturunan sudah itu. Nggak tahu dia. Sudah ganti negara, nggak tahu dia. Langsung dia beli roti. Setelah beli roti, dia perhatikan kita nggak ada yang negur. Ya alhamdulillah, dia belilah roti istilahnya. Kenapa? Kata orang yang mengirim tadi mereka, innahum iyadharu alaikum, kalau ketangkap nanti, yarjumukum, habis kamu disikat. Au yu'idukum fi millatihim, kita semua diajak kembali kepada agama mereka, agama Dicyanus tadi. Walan tuflihu idzan abada, enggak bisa kita selamatkan diri lagi. Habis kalau ketangkap. Berhati-hati. Itu ayat 20. Sudah. Akhirnya apa cerita? Ini dengan bagi. Ini cerita riwayat orang yang dikirim keluar salah satu dari 7 orang tadi. Begitu masuk kota, dia cari ta'aman untuk membeli makanan. Akhraja darahimahu. Duitnya dikeluarin. Berapa tahun sudah duit itu? 309 tahun. Wa kana ala darbi Dicyanus. Ada di duit itu gambarnya Soekarno-Hatta kalau sekarang. Kalau dulu apa? Dicyanus. Lihat. Mas, berapa roti ini? Hampir nggak tahu bahasanya. Ya dikasih duit, begitu melihat ada gambar Dicyanus, persis seperti sekarang orang beli belanja dengan ibu, ada gambar Raja Hitler. Atau raja apa dulu waktu Belanda? Apa Vancouver. 300 tahun yang lalu.
Ini uang Belanda dulu nih. Apa namanya? Raja Belanda saya nggak tahu juga, nggak hafal. Karena saya musuh Belanda. Yang sayang sama Belanda ingat namanya. Fatahamuhu, ditangkap. Annahu didakanzan. Ini orang yang bawa duit ini berarti dia simpan uang kuno. Fadhahabu bihi ila Malik, ditangkap orang itu. Kamu uang dari mana ini? Ini uang kuno. Ini mahal sekali. Kami lagi mencari uang jajahan 300 tahun yang lalu. Dibawalah ke raja. Di situ dia, maaf ya, rajanya terbayang oleh dia siapa? Dikianus tadi. Padahal sampai ke sana 200-300 tahun Dikianus sudah di mana jadi tulang belulang udah. Faqassa alaihil kisah, dia ceritakan. Faqala ba'duhum, begitu rame-rame orang sekitar raja, kata ba'duhum, sebahagian mereka mengatakan, inna abana akbaruna. Dulu dalam cerita buku nenek moyang kita ada cerita an-nafidiyah, ada sekelompok pemuda farru bidinihim, dia lari dengan agamanya yang kuat karena mau dibunuh oleh Raja Dikianus. Dulu ada cerita nenek moyang di buku sejarah. Orang situ, anak muda itu ada situ kan. Ya, Fantalik Malik wa ahlul Madinah, muslim kafir semuanya nanya, kamu tempat di mana? Kan nggak bisa lepas. Akhirnya tunjukin tempat di gua. Sampai ke sana semuanya datang ke gua semuanya untuk menanyakan, ini tempatmu. Fadakhalu alaihim wa kallamuhu. Semua raja yang baru itu dan semua masyarakat yang menganggap ini orang namanya orang kuno sudah lahir lagi kan? Apa namanya itu? Barang antik ini, orang antik ini. Udah lahir lagi 300 tahun yang lalu. Wa kallamuhum summa qala al-fityah al-malik apa namanya? Anak yang utusan tadi, satu orang dari 7 orang tadi ngomong kepada raja, nuwaddi'ukallah wa nu'izuka bibil insi wal jinni. Saya berdoakan Anda selamat di dunia dan akhirat, selamat. Itu saya pisah dengan Anda. Begitu pisah, hilang orang itu. Sudah. Akhirnya Raja ila mazaji famatu, meninggal dunia semuanya. Akhirnya hilang. Dicari nggak tahu lagi di mana. Menghilang. Padahal menghilang karena mata mereka masuk ke dalam gua, bergabung ke sana, meninggal semuanya. Fa'ulqiya al-Malik alaihim, akhirnya Malik taruh semuanya, katanya sudah mati, mau bagaimana kita interogasi. Sudah mati semuanya, menghilang. Begitu menghilang dia masuk aja kan. Begitu lihat makam mereka semuanya kan. Orang mati semuanya. Orang mati mudah main. Akhirnya karena tadi menghilang, cuk masuk, kan dicari. Tahu lagi kemana? Oh, itu orang meninggal. Udah. Oh, udah meninggal. Untuk apa? Mau diinterogasi apa kalau meninggal? Akhirnya fa'alkal Malik alaihim siyabahu, dibuka baju raja, dilempar atas badan mereka. Kemudian diambil mereka satu-satu, dibuat apa namanya? Tabung jenazah, apa namanya itu? Peti jenazah dari emas. 7 peti jenazah, semua 7-nya emas. Setelah itu dikemukakan di situ, farahum fil manam, mereka ada yang bermimpi dalam mimpi mereka bahwa orang 7 itu minta bantuan. Mereka tidak senang dengan emas petinya. Petinya dibawa emas, akhirnya ditukar menjadi as-sajid, model kayu. Akhirnya baru dia tenang. Kemudian dibangun di atas kuburan mereka adalah sebuah masjid. Yang ingin saya sampaikan di sini, coba lihat ayat 21. Wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu. Kemudian kami perlihatkan kepada mereka kuburan mereka, tempat mati mereka, supaya dia tahu bahwa anna wa'dallahi haqqun. Janji Allah itu benar. Wa anna sa'ata la raiba fiha. Apa janji Allah?
sejahat-jahat kamu sebagai raja, pada satu saat kamu jadi tanah. Berjahat-jahatlah sebelum kamu meninggal dunia. Semua kamu akan berganti. Kejahatanmu, kesombonganmu ada apa? Sekarang saya bilang, pimpinan-pimpinan negara sekarang, berbuat jahatlah sekuat-kuatnya. Begitu sudah mati nanti akan datang giliran yang lain. Ada lebih baik daripada kamu. Maka saya bilang, Indonesia kalau ada yang bilang, sekarang lagi jahat-jahatnya. Kalau ada yang bilang, saya mengatakan, itu sementara, akan datang periode yang lain. Untuk jangan-jangan ke depan Islam menjadi agama emas di Indonesia. Tunggu saatnya. Maka yang mau jahat-jahatlah sepuas-puasnya. Supaya neraka siap untukmu. Kok sibuk-sibuk banget sih? Saya nggak akan gelisah itu. Satu saat akan watilkal ayyamu. Masa lupa? Watilkal ayyamu Al-Quran. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari berganti. Hari ini Anda sebagai pemimpin. Besok Anda sebagai rakyat. Tukar terus. Hari ini Anda yang zalim. Besok kuburan Anda dikencingin orang. Kok sibuk banget sih? Jawab serentak jelas. Kok kurang semangat jelas? Maka jangan sibuk-sibuk. Berbuat sebaik-baiknya selagi masih sehat. Yang tidak mau merubah, mau jahat, buatlah kejahatanmu. Nanti kamu akan ketemu bahwa apa yang kamu lakukan itu tidak ada nilai sama sekali. Dan membebankan dirimu dalam kuburan. Akhirnya, wa nasa'ata la raiba fiha. Idh yatanaza'u, mereka saling berbantah bainahum amrahum. Faqalu, kalau begitu, ini sudah kita dapatkan kuburan Ashabul Kahfi ini. Faqalu bunu alaihim bunyana, kita bangun sebuah sebuah bangunan besar di atasnya. Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, orang-orang kampung yang ghalabu ala amrihim, yang tidak didengar kata-katanya, orang-orang sederhana. Illa taqizanna alaihim masjidah, mending masjid aja deh. Contoh bilang, saya ini raja. Saya bilang, ini di Pondok Indah ini kita bangun toko jual emas di tingkat 30. Jual sapi untuk kurban di tingkat 70. Itu apa? Kata Pak Indro, yang orang biasa rendah. Nggak usah banyak-banyak Ustadz, bangun aja masjid itu ibadah. Itu kan biasa orang kampung. Kata orang ghalaba ala amrihim, lanattakhizanna alaihim masjidah, buat masjid. Maka sekarang di gua Ashabul Kahfi ada masjid. Di Yordan ada masjid. Di Turki ada masjid. Oke. Sampai jam berapa? Pas jam 11. Oke, kita percepatkan. Ayat 22. Saya kuluna salah satu. Ada yang bilang mereka anak muda itu 3 orang. Yang keempatnya anjing. Yang lain mengatakan bukan 4 orang, bukan 3, 5 orang. Yang keenamnya anjing. Itu rajman bil ghaibi, tebak-tebak. Main tebak-tebakan, duga-dugaan saja. Ilmu kagak ada. Nah, yang lain bukan 7 semuanya. Yang 1, yang ke-8 anjing. Qul, katakan hai Muhammad, tebak-tebak itu enggak ada yang benar. Yang benar, Rabbi a'lamu bi'iddatihim, Allah yang paling tahu berapa jumlah mereka. Ma ya'lamu illa qalil, hanya sedikit manusia yang tahu persis berapa orang mereka. Fala tumari fi bila mira'an zahira, biasa sajalah. Wala tastafti fihi minhum ahada, jangan banyak tanya ngomong pada orang lain berapa. Allah yang Maha tahu. Tapi pendapat yang kuat adalah 7 orang, ke-8-nya anjing. Sudah selesai. Berapa semuanya mereka? 7 yang paling kuat. 1 anjing. Ada yang bilang 3, ke-4 anjing, 5, ke-6 anjing. Ada. Tapi yang paling kuat adalah 7 orang, ke-8 anjing. Ini maknanya apa?
Kenapa anjing sangat setia kepada tuannya? Saya berfatwa di Kalbun Salim. Saya bilang, kalau andai kata dalam agama boleh memelihara anjing, kalau boleh memelihara anjing, saya orang yang paling banyak memelihara anjing. Karena anjing itu lebih mudah diajar daripada manusia. Anjing lebih setia kepada kita daripada anak kita. Setia banget anjing itu. Bukti setia, masuk dalam gua, dia masuk dalam gua. Sebenarnya kalau sudah lapar, keluar dia kan. Keluar. Enggak. Sampai orang itu mati, dia mati. Luar biasa. Setia anjing itu. Makanya kalau dibilang, lo anjing. Bacanya, alhamdulillah aku orang setia katanya. Tapi yang mana lu anjing bukan setia. Wala taqulanna, ini akhlak. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Jangan mengatakan besok aku melakukan ini, besok aku datang pengajian, besok akan aku kirim risol, besok akan aku jualan. Jangan. Illa ayyasha Allah, biasakan. Insyaallah besok datang. Insyaallah besok ketemu. Insyaallah besok akan aku kirim ini. Insyaallah pakailah. Insyaallah. Jujur saya tanya, ibu-ibu kalau ngomong sering pakai insyaallah? Tapi dari mulai tadi sampai sekarang belum pernah saya dengar kalimat insyaallah. Hah? Oke, saya tanya. Minggu depan siapa guru di sini? 2 minggu lagi siapa gurunya? Ibu pulang insyaallah. Benar. Sudah insyaallah. Ya, sudah. Wadhkur rabbaka idza nasita, kalau Anda lupa. Saya nggak tahu kuncinya di mana sih. Aku lupa begini, gimana? Wadhkur rabbak, berzikir kepada Allah. La ilaha illallah astagfirullah. La ilaha illallah astagfirullah. Pasti dapat. Nggak percaya? Begini aja. Ada orang kita dengar bahwa kalau hilang kunci biasanya ketemu dalam Ya, ketemu lagi salat. Oh, sini kunci. Gini lagi salat kan? Saya lihat orang lagi salat, ada seorang imam satu. Saya yakin ini pasti ingat kunci. Sudah. Begitu pengalaman. Yang bilang pengalaman saya maafkan dosanya. Siapa yang bilang pengalaman tadi? Bukan maaf dosanya. Jika perlu saya hadiahkan roti 1 kue. Jadi kenapa dalam salat cepat mendapat barang hilang? Jawabannya karena dalam salat zikir. Wadhkur rabbaka, zikirlah kepada Allah idza nasita, kalau kamu lupa sesuatu. Makanya kenapa dalam salat ketemu biasanya ingat? Karena dalam zikir. Makanya cara mencari sesuatu berzikir yang banyak. Orang yang berzikir banyak ingat kalimat. Kata orang yang kata, nggak ada hadis ayat ini. Orang yang berzikir yang banyak, kata orang yang kata orang yang bilang begini, orang itu tidak akan pikun. Orang pikun lupa kan? Dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, orang itu tidak akan pikun. Makanya ulang. Wadhkur rabbaka idza nasita. Kalau sudah lupa berzikir yang banyak. Kalau banyak berzikir tidak akan pikun, tidak akan lupa. Makanya banyak kunci hilang ketemunya dalam. Kau tahu? Yang aneh, saya sendiri, boleh enggak? Saya lagi, ini bukan ngomong senang ya, nanti dipersiapkan pula takut nanti. Saya senang telur setengah matang. Bukan minta nih. Lagi saya buat telur setengah matang. Saya potong telur itu setengah matang. Saya pakai sendok kecil. Saya buka. Kemudian ambil lagi. Saya buka. Sendok di tangan. Saya cari. Bunda, mana sendok? Sendok apa? Sendok
aduk telur. Sendok yang saya potong tadi dengan sendok itu. Saya pegang ini. Sendok kecil mana? Dicari. Kata anak saya, di tangan Nabi apa itu? Oh ya. Kenapa tidak berzikir? Andai kata saya bismillahirrahmanirrahim potong. La ilaha illallah. Saya tanya, kada buru-buru. Buru kemana? Mau ngajar. Soalnya kan, enggak. Tahu ayat ini tapi enggak. Akhirnya, mana sendok? Dia cari. Sampai anak saya cari. Jadi tangan Nabi apa itu? Oh ya. Malah saya belek telur pakai sendok kecil tadi. Itu pula yang saya cari. Yang dulu siapa yang waktu makan di Pak Indo sini? Orang pegang HP begini. Ada HP saya enggak di situ katanya. Oh begini. Ada HP saya enggak di situ. Siapa dulu? Begini. Pak, ada HP ibu dulu. Bu, ada HP saya enggak di situ. HP dipegang begini. Ada orang di sini ada enggak? Angkat tangan siapa? Ya, wa dzkur rabbaka idza nasita, kalau lupa sering-sering berzikir kepada Allah. Qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Orang yang begitu mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penegasan yang terakhir. Kalau orang bertanya tahu dari mana Ashabul Kahfi itu dalam gua itu 309 tahun. Jawabnya surat Al-Kahfi ayat 25. Coba baca. Satu, surat Al-Kahfi ayat 25. Tanda bahwa Ashabul Kahfi tinggal dalam gua 309 tahun. Baca. 1, 2, 3. Wa labithu kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'a. Berapa? 309 tahun dalam gua. 309 tahun lama banget. Qul, katakan hai Muhammad, Allahu a'lamu bima labithu. Sebenarnya berapa Allah yang tahu. Allah yang bilang 300 tahun lebih. Kemudian meskipun demikian diajarkan Nabi Muhammad jangan ngomong 309 tahun, tapi Allahu a'lamu bima labithu. Berapa lama Allah yang Maha tahu. Mungkin 309 tahun berapa jam, berapa hari, berapa bulan. Enggak ada bulan. Masa 3 tahun saja? 309 tahun pas enggak? Ada hari, ada bulan, ada jam, kan begitu. Allah yang Maha tahu. Lahu ghaibus samawati wal ard. Allah pemilik langit dan bumi. Abusir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wala yusyrik fi hukmihi ahada. Tidak ada satupun hamba Allah makhluk yang sanggup bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala tentang mengatur dunia ini. Ya, sudah selesai pengajian kita. Kita ambil kenapa yang hebat yang menjadi kesimpulan dan kenapa sampai begitu dahsyat surat Al-Kahfi. Pertama lihat, ini boleh tulis tapi singkat-singkat ditulis saja. Kehebatan surat Al-Kahfi dari ayat berapa? 9 ke ayat 26. Pertama, peranan anak muda dalam mengemban agama lebih hebat daripada orang-orang yang lain. Itu peranan anak muda luar biasa. Itu satu. Sudah satu. Peranan anak muda. Yang kedua, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Semakin imanmu menjadi darah dagingmu, semakin hidayahmu bertambah, iman bertambah. Semakin bisa kamu satukan iman dengan darahmu itu, semakin iman semakin mantap. Itu yang kedua. Jadi iman itu naik turun. Nah, iman itu naik turun. Nah, semakin Anda membela kebenaran, semakin iman itu naik. Semakin berani berhadapan dengan kemungkaran, semakin imanmu naik. Jelas?
Yang ke berapa sekarang? Yang ketiga. Jangan menyerah di hadapan kezaliman. Gak ada namanya menyerah di hadapan kezaliman. Di nomor 3. Ada tambahan. Nomor 3 tambahan. Kalau boleh menyerah di hadapan kezaliman, sungguh Nabi Muhammad tidak hijrah ke Madinah. Nerima aja orang kondisi Mekah begitu. Ngapain? Ribut-ribut. Damai-damai aja dah. Sungguh Nabi Muhammad tidak hijrah ke Madinah. Tidak boleh berdamai dengan kezaliman. Kalau boleh berdamai dengan kezaliman, sungguh Nabi Muhammad tidak hijrah ke Madinah. Terima aja Abu Lahab, Abu Jahal sebagai temannya. Ya lakum dinukum lah. Tapi tidak. Nabi Muhammad tidak mau berdamai dengan kezaliman. Kezaliman harus dituntaskan oleh Nabi Muhammad. Sudah? Sudah berapa? 3. Yang keempat. Sebelum yang ketiga itu adalah ada hadis yang memperkuatkan tidak boleh kita bersatu dengan kezaliman. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi, ini enggak usah ditulis. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum afdal mu'min alladhi la yukhalituhum. Ada orang yang bergabung dengan kezaliman karena dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ada orang yang langsung kalau ada kezaliman dia coba mengentaskan, kalau nggak bisa dia tinggalkan kampung, dia cari tempat yang lebih baik. Itu lebih baik orang itu orang yang pindah berhijrah daripada orang yang bersama kezaliman. Itu hadis. Kalau 3, nomor 4. Nomor 4. Di saat Anda tidak bisa bernafas dengan kejahatan, mau dibunuh Anda oleh kezaliman, jangan lupa doa kepada Allah. Doanya apa? Rob 1 2 3 1 2 3. Itu. Ini ayat melepaskan diri kita dari kekejaman kezaliman. Kalau ibu-ibu lagi berceramah di Pondok Labu, datang intelijen menangkap ibu, padahal nggak salah ngomong, cuma tidak caci maki, cuma memompa iman seseorang. Begitu ditangkap mau dipenjara, baca ini berkali-kali dengan baca yang benar. Air matamu tunjukkan bahwa keseriusan. Insya Allah Allah akan berikan rahmat Allah kepadamu. Sudah berapa? Sekarang kelima. Keenam sekarang. Kelima, ya. Ya. Dengar baik-baik. Kegelisahan itu tidak bisa kita cari solusi. Satu-satunya untuk menghilang kegelisahan adalah tidur nyenyak. Makanya banyak orang yang minum obat tidur kalau ada apa-apa kan? Betul kan? Kita bukan obat tidur. Makanya maaf, kegelisahan itu tidak pernah pudar. Tapi mengentaskan kegelisahan itu bukan dengan mengamuk-ngamuk, dengan marah-marah. Antarkan solusi kegelisahan itu, usahakan tidur dengan nyenyak. Caranya apa? Caranya, ya Allah, jauhkan, cari tempat yang aman tidur. Saya pernah gelisah loh di Mesir. Belum nikah. Jujur saya bilang. Mahasiswa biasa, masih umur 26 tahun. 27 tahun belum nikah. Tapi saya bermasalah dengan kuliah. Susah sekali, capek sekali. 30 juz nggak sanggup menyelesaikan hafalannya. Sementara orang lain kok kegelisah. Sudah 20, 25 lupa di belakang, tarik 27 lupa di sini.
Akhirnya tahu nggak solusinya? Ini saya amalkan. Saya sewa hotel hampir 200 kilo dari kota Kairo. Menyendiri hotel sana sendirian. Tidur nyonya. Akhirnya nggak sempat hafal Quran juga. Yang penting tenang pikiran. Tidurnya 1 hari itu tidurnya hanya bangun salat, makan enggak, tidur lagi. Tenang. Akhirnya keluar ke Iskandaria, ke pinggir jalan, ke pinggir apa namanya? Pinggir apa? Syatul Bahri, pinggir laut, ya, Syatul Bahri pinggir laut. Sampai di situ duduk sambil melihat ombak mulai lari. Ya, cuma kita belum ada keluarga. Kalau ada kan bisa di samping gitu. Demi Allah, kalau sudah rahmat Allah, Allah taburkan dalam jiwa kita. Tidak ada nilai semuanya. Kita sudah menjadi ya Allah Akbar. Saya nggak sanggup menjawab. Saya hanya menangis saja. Makanya kalau bangun tahajud, sering harus kita ucapkan, ya Allah, aku tidak butuh dunia ini. Aku butuh rahmat-Mu, ya Allah. Aku tidak butuh dunia ini, ya Allah. Aku butuh rahmat-Mu. Berlinang air mata. Aku butuh rahmat-Mu, ya Allah. Dunia ini kagak punya nilai. Aku butuh rahmat-Mu, ya Allah. Artinya, aku butuh kasih sayang-Mu, ya Allah. Berarti maksudnya begini, Ustaz. Kalau misalkan kita punya masalah diselesaikan Allah, kita butuh apa Allah kasih gitu ya, maksudnya gitu ya. Ujungnya di surga tadi gitu ya. Ujung-ujungnya itu dunia dipoles sedikit, tapi tentunya di dunia ini ada usaha yang kuat. Berantem suami istri, ya udah ada rahmat Allah yang menyelesaikannya. Tapi istri nggak pernah masak, suami nggak pernah pulang, nggak jadi. Malah 2 tahun masih pisah, tiba-tiba mendengar suami punya anak di sono. Nggak begitu. Di dunia urusan rahmat Allah, berjuang berusaha. Dan Allah akan membantumu. Memberi jalan keluar terbaik untukmu. Untuk di akhirat, tidak ada suami, istri, dan anak. Memang kita kasih sayang Allah. Dan malaikat memegang kita, bukan siapa-siapa. Orang yang telah mendapat kasih sayang Allah. Tidak mungkin masuk neraka. Siapa? Tangan siapa yang dipegang oleh mereka itu? Tangan hamba Allah yang telah mendapat rahmatan. Rahmat Allah. Siapa yang berani ganggu? Bapak Ibu, rahmat Allah di dunia semuanya kita harapkan. Tapi berjuang dengan sebagai kita manusia. Di akhirat nanti full rahmat Allah yang menentukan. Jawab serentak jelas. Ada lagi yang bertanya? Siapa? Silakan Bu yang ingin bertanya. Ada sedikit. Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa ada pertanyaan berdebat apakah 3 orang, 4 orang, dengan anjingnya. Memang sudah dikatakan tadi raja sudah masuk lihat ada 7 misalnya. Kenapa masih ada perdebatan? Begini, begitu masuk ngelihatnya cuma jenazah ngelihat. Iya. Gak hitung. Bukan seperti sekarang hitung dulu kan. Dulu gitu ya sudah mati udahlah, ambil baju lempar. Berapa orang? Kan pakai dimasukin ke peti. Ke peti. Itu yang masuk ke peti, masyarakat kan nggak tahu berapa orang. Yang ngomongnya masyarakat. Biasa seperti begini. Maaf ya, ini contoh boleh nggak? Seperti begini. Ya, maaf. Yang hitung KPU meninggal dunia masalah dulu pemilu pilpres itu 700 sekian. Itu kan ada catatannya. Masyarakat tahu apa? Katanya ya sekitar 700-an, enggak, 220. Ya ribut kan? Karena mereka kurang informasi. Jadi yang nebak-nebak itu rajman bil ghaibi ini masyarakat yang tidak menyentuh masalah. Makanya tidak ada yang tahu keilla qalil, kecuali sedikit. Yang orang yang menyentuh masalah tahu dia. Cuma masyarakat umum nggak tahu. Rajman bil ghaibi, mereka nebak-nebak sajalah. Yang bilang 3 orang, 4 dengan anjing. Karena dia tidak memasalah itu. Contoh, Bu,
Ini Bapak Indro, tahu nggak jumlah yang hadir ini? Tahu Ibu Indro. Tapi yang lain pulang nanti ditanya oleh anak, berapa yang hadir itu? Ya lebih kurang 25, 26 orang. Enggak lah, kata teman lain. Padahal hadir kan? Enggak 28, enggak lah. Tebak-tebak semua kan? Tapi kalau Ibu Indro, Pak Indro sebab ada absen, itu lain. Maka illa qalil itu. Sedikit sekali yang tahu tentang jumlahnya. Ya, baik. Yang lain? Baik. Tadi setelah salah satu tadi disuruh ke kota, kemudian kan setelah balik itu kan semuanya langsung meninggal saja. Ya. Jadi maknanya apa? Nah, apa mereka tidak hidupkan lagi langsung dimatikan gitu? Jadi begini, tadi hidup keluar cari makanan. Ya. Begitu jadi masalah di luar, ketangkap dan sebagainya. Ini versi tafsir nih. Ini versi tafsir, bukan versi Al-Quran. Menafsirkan Al-Quran. Al-Quran kan secara umum, gamblang. Jadi tafsirnya, jadi akhirnya balik lagi mereka, akhirnya diskusi bagaimana begini, langsung yang satu itu sebagai perwakilan cari roti pun nggak disebutkan di mana sekarang. Apakah masih ada atau sudah dimakan atau sudah hilang? Ada berapa hari di dalam perjalanan? Itu juga nggak tahu. Akhirnya katanya kalau bahasa kita goodbye, masuk mati. Begitu dibuka, ya udah mati semuanya. Wah mati semuanya. Begitu mati, datang raja, ya sudah. Ambil kafan atau bajunya, dah tolong di kotak-kotak per orang satu apa? Peti. Nah, berapa orang mungkin yang menyentuh peti itu tahu. Tapi informasinya kan orang kampung setelah itu berapa tahun kan hanya bilang ada 2, ada 3 itu aja kan. Tebak menebak terjadi setelah karena tidak ditulis. Makanya seperti begini. Ini cuma apa? Pancasila kita kapan lahirnya Pancasila? Ada yang bilang tanggal sekian, padahal baru berapa tahun itu. Jadi ribut tebak-tebak terjadilah. Berapa orang Belanda yang mati tanggal itu sibuk aja, itu aja biasanya terjadi. Tapi orang yang dalam perumus Pancasila tahu, cuma kitanya tebak-tebak, gitu. Ya, jelas semuanya. Silakan Bu. Coba cari ini. Yang lupa itu tadi Ustaz kan bilang banyak berpikir lupa kalau kita mau sesuatu. Ya. Saya sering sekali melihat beberapa ustaz kalau lupa sesuatu kata itu terus disolawat Ustaz. Disolawat? Iya, solawat. Ya. Apa bedanya apa Ustaz sama yang Ya. Maaf. Ini damai-damai jawabannya. Jawaban damai-damai. Maksud damai-damai begini. Di sini wadzukur rabbaka. Berzikirlah mengingat Allah. Idza nasita kalau kamu lupa. Ada ustaz yang mengatakan berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi zikir di sini selawat itu bagian dari zikir. Ya. Selawat zikir. Sudah. Kemudian zikir la ilaha illallah zikir. Astagfirullah zikir. Semua yang pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk apapun termasuk zikir. Makanya yang mengatakan berselawat boleh. Yang mengatakan yang lain zikir boleh. Yang penting asal, makanya banyak orang kalau mau ketemu barang yang hilang, coba salat. Pasti ketemu dalam salat. Itu juga caranya tersendiri. Tapi itu bukan solusi. Salat tidak khusyuk itu namanya. Masa dan Allahu Akbar, di mana sih kuncinya? Tanya dulu ya, nggak mungkin lah. Ya, ya begitu Bu. Di zaman sekarang ini bagaimana dengan gambaran Buddha tadi kalau kita bukan kehidupan sekarang ini ada nggak? Yang seperti anak muda 7 orang tadi di dunia sekarang mungkin ada, tapi kalau saya contohkan nanti ada yang pihak-pihak yang mengatakan ini politik, nggak mau saya. Ada di Indonesia ada, di Malaysia ada, semuanya negara ada. Karena maaf, orang setiap kezaliman ada yang gelisah. Yang gelisah yang menyelamatkan diri, ada yang gelisah pasif, ada yang gelisah aktif. Yang gelisah aktif banyak. Makanya banyak orang dobrak
pemerintah menghantam, banyak, karena dia merasa itu sebuah kezaliman. Banyak. Cuma kalau saya sebutkan nanti, kata Pak Indro, hati-hati Ustaz, kan nggak enak. Ada, di mana-mana ada. Di Saudi, di Muslim, mana-mana ada. Yang anehnya celaka, saya sebutkan, boleh saya sebutkan nggak? Ikhwan Muslimin Mesir, untuk menjadi ikhwan Muslimin harus hafal Quran loh. Bukan sembarangan. Dan maaf, mereka tidak pernah salat di rumah sendirian, nggak pernah. Masjid itu harus 24 jam di masjid. Istrinya dibahagiakan habis-habis bahagia. Kemudian anak-anaknya, cucu-cucunya wajib hafal Quran. Dan mereka di mulutnya itu basah dengan zikir kepada Allah. Saya 20 tahun di Mesir, saya tahu ikhwan muslimin. Tapi pemerintah Mesir mengatakan ini radikal. Jawabannya, siapa yang radikal? Ikhwan muslimin atau pemerintah? Kan begitu jawabannya. Makanya semua yang dekat dengan Allah radikal. Jawabannya, kalau kita jawab misalnya di Mesir, ikhwan muslimin, ditangkap saya. Karena saya membantu orang-orang yang menurut pemerintah radikal. Padahal hakikatnya, kalau boleh saya katakan, di surga nanti kebanyakannya seperti ikhwan muslimin. Demi Allah saya bersumpah, saya tahu ikhwan muslimin itu. Ikhwan muslimin itu dalam masalah berbisnis di Mesir seperti Cina di Indonesia, dikuasai puncak bisnis itu. Ekonomi Mesir itu dipegang oleh ikhwan muslimin kuat. Dan mereka ulama-ulama besar. Saya bergaul dengan ikhwan muslimin. Satu hari terasa setahun indahnya dunia. Saya belum masalah menjerit tentang mahasiswa gak ada duit. Tengah malam dia hantarkan uang oleh lembaga itu. Dia tanya dari mana? Dari hamba Allah katanya. Yang berikan pun ditutup, nggak ada urusan, dikasih amplop, nggak ada pergi dia. Kadang-kadang di bawah meja ditaruh. Kelas banget mereka. Dibantu agama Allah. Masjid-masjid itu kita lihat dalam celengan-celengan itu nggak tulis nama. Kadang-kadang maaf, celengan itu lembarannya karena 10 juta. Jadi maaf, ikhwan muslim itu betul-betul hamba Allah yang taat dan saleh. Tapi pemerintah mereka radikal. Karena bukan radikal, karena tidak cocok dengan saya, maka Anda radikal. Kalau ibu nanya, kalau Indonesia siapa? Nggak berani saya ngomong. Kalau saya bilang Pak Indro, nanti tidak ditangkap saya pula. Padahal Pak Indro itu menurut pemerintah itu radikal kali. Saya bilang Pak Indro itu adalah orang yang seperti Ashabul Kahfi. Kan datang pemerintah ditangkap, saya kagak enak. Ibu senang saya ditangkap. Oh berarti Ustadz penakut. Kalau situ harus takut begitulah. Mending kita langsung ke sana daripada begini-begini. Ulangnya memang di mana-mana negara. Orang yang berani berhadapan dengan kezaliman itu namanya Ashabul Kahfi. Walaupun titelnya jauh memang. Nggak sama lah. Jauh. Tapi tetap Ashabul Kahfi model kecil istilahnya. Jelas? Yang lain? Tutup. Dari tadi mau tutup. Siapa yang larang itu? Ya, baik. Bapak dan Ibu sekalian, satu kalimat. Ini kalimat penutup. Ibu, maaf. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, dalam hari apapun, jam apapun, maaf, jangan jauh dengan amalan saleh. Itu saya paham. Begitu nyawamu dicabut oleh Allah, nyawa kita dicabut, semua nggak ada nilai. Yang amalan saleh tadi, itulah yang bermanfaat. Berjuang. Maaf, kalau nggak bisa datang ke sini karena kurang sehat, ajak orang untuk turu gotong kamu ke sini. Daripada meninggal di rumah. Maaf, mending meninggal di dalam pengajian begini. Daripada meninggal di rumah. Kalau begitu, kalau sakit jangan ke rumah sakit, ke sini jangan ke rumah sakit. Berarti daripada meninggal rumah sakit, meninggal di sini enggak, itu enggak ada. Rumah sakit tetap. Ya. Tapi maaf,
sekali lagi ini semua biasakan sesama kita saling mendoakan. Demi Allah saya maaf waktu saya datang tadi malam saya tahajud karena buru-buru cuma 2 rakaat, witir 1 rakaat. Saya katakan ya Allah semua orang yang mau bertemu dengan saya baik yang pejuang subuh atau di ruang pendidikan, ya Allah bahagiakan mereka dunia dan akhirat. Itu tadi malam. Saya tetap berdoa. Kenapa? Ucapan saya itu bukan hanya kepada ibu-ibu bapak, ke saya juga dapat. Jawab serentak jelas. Baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah ampunilah dosa kami ya Allah. Maafkan kesalahan kami ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah untuk selalu dekat denganmu ya Allah. Selalu sayang kepada agamamu ya Allah. Berikan kami sehat walafiat. Berikan kami hidayahmu ya Allah. Berikan kami kekuatan sehingga bisa banyak mengamalkan ke amal-amal yang saleh ya Rabbal Alamin. Apabila engkau telah waktunya datang untuk memanggil kami, panggillah kami dalam keadaan husnul khatimah, sedangkan engkau ridha dalam hidup kami ya Allah. Jangan engkau azab kami di dunia dengan kesalahan kami yang kecil. Jangan engkau marah kepada kami dengan kekhilapan kami denganmu. Ya Allah maafkan kami ya Allah. Maafkan keluarga kami ya Allah. Berikan hidayah kepada anak keluarga kami ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.